berterima kasih kepadamu. Tuhan memberi peluang anugerah kepada kami untuk merenung firman-Mu yang tertulis. Kami hanya bisa mengerti dan melakukan kalau Roh Kudus berkarya di dalam kita. Pimpinlah kami dalam membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak dan Ibu, bahkan para mahasiswa. Puji Tuhan karena saya bisa kembali lagi untuk bersama-sama dalam persekutuan hari Senin seperti ini. Saya beberapa kali absen. Nah, dalam konteks itulah saya ingin menyampaikan sebuah renungan. Renungan judulnya saya ambil visi di depan. Kata tulis. Lalu subnya berbagi pengalaman perjalanan dalam pendekatan ahistoris. Jadi saya berbagi pengalaman saja, tetapi kita harus membaca sebuah teks. Ya, kita berlanjut. Saya mencoba mengolah topik saya secara edukatif dalam dua manfaat. Manfaat yang pertama, renungan. Tapi manfaat yang kedua, saya ingin menjadikan sebuah artikel. Jadi saya olah sedemikian rupa sehingga pengalaman ini tidak hanya pada tataran renungan, tetapi juga ia masuk di dalam pendekatan ilmiah dalam konteks yang sedang saya guguli, yaitu menggunakan metode ahistoris. Ya, ahistoris itu maksudnya pendekatan teks yang mempersoalkan secara narasi. Jadi kalau baca narasi, komponennya nanti sebentar saya kasih. Lalu judulnya, ketika di Daskalos positif COVID-19. Lalu subnya, studi naratif terhadap kasus Yohanes Muantai di Sentani, Papua 2021. Ya, ini rancang bangun yang saya buat. Kalau nanti jurnal kita jalan, ya saya tentu akan terbitkan di jurnal kita. Ya, lanjut. Ya, ini abstraknya. Lanjut saja. Ya, ini pendahuluannya. Kemudian lanjut. Ya, ini nanti pada materinya saya akan bahas, tetapi dalam pendekatan narasi. Mulai dengan memberi tumpangan, tes PCR dan seterusnya. Saya akan coba meneliti dengan menggunakan pendekatan, mencari informasi dengan para dokter yang mengerti tentang PCR itu seperti apa. Dan saya sedang mencari buku tapi belum ketemu sehingga saya belum membahas secara jelas. Saya akan membicarakan tentang bagaimana memberi tumpangan, betapa penting memberi tumpangan. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Lalu selanjutnya sampai kepada yang terakhir, negatif. Nah, negatif itu memungkinkan saya berangkat dari Sentani ke Jakarta. Oke? Ya, kita baca dari Kisah 27 ayat 14 sampai 44. Kita ayat teksnya kan udah. Kisah 27 ayat 14 sampai 45. Ya, saya mulai dengan ayat 14 dan seterusnya kita secara responsif. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilahirkannya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing.
Kemudian kami hanya sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat menolong dengan meniti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku diikuti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap berkara hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai pemiliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Ya, kita sampai pada ayat 27, nanti selanjutnya bisa baca sendiri. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita membaca teks ini, itu ceritanya atau narasinya adalah narasi yang memilukan. Narasi perjalanan Paulus. Ya, seorang yang juga menggunakan kata kudus dalam beberapa surat yang dikirim kepada jemaat. Waktu saya di Sentani, saya mencoba mengarahkan pikiran saya untuk mencari informasi tentang kudus. Lalu saya mulai memikirkan bagaimana konsep Paulus tentang kudus, konsep Petrus tentang kudus dan seterusnya. Tetapi saya tidak membicarakan itu dalam renungan hari ini, tetapi saya hanya mau membaca teks ini lalu menghubungkannya dengan pengalaman. Paulus memang tidak menggunakan pesawat, tapi ia menggunakan alat transportasi, yaitu kapal. Beginikah perjalanan orang percaya? Kalau dia percaya kepada Tuhan, mengapa Paulus harus dibiarkan mengalami kondisi-kondisi sampai mereka menyatakan itu sangat mengancam nyawa? Itu memang sesuatu yang memilukan, sesuatu yang memang menyedihkan. Pengalaman Paulus itu di laut, tetapi pengalaman saya itu di darat dan untuk penerbangan dengan menggunakan pesawat ke Jakarta. Nyaris memang. Lalu apa yang saya mau berbagi dengan saudara-saudara dalam kaitan dengan judul yang saya sudah sampaikan tadi? Kita akan kembali ke. Ya, intinya adalah kapal Terkanus. Itu kan persoalan besarnya di situ. Ya, lagi. Lalu di dalam saya mengolah apa yang saya sebut tadi dengan topik saya, ada beberapa unsur yang akan saya hubungkan. Pertama, ada yang disebut dengan tokoh di belakang layar. Kemudian ada tokoh utama, tokoh netral, tokoh lawan, tokoh kawan, dan juga
juga setting cerita. Dalam setting cerita itu ada adegan. Ada yang disebut dengan tempat atau setting tempat dan setting waktu. Karena apa? Cerita tidak dapat terjadi di luar adegan, tempat dan waktu. Tetapi baiklah, itu mungkin nanti waktu-waktu tertentu akan dibicarakan secara baik oleh teman-teman saya yang mengajar Biblika. Dan kebanyakan pendekatannya historis. Misalnya siapa penulisnya, tahun penulisnya dan lain sebagainya. Itu kan pendekatan historis. Sampai kepada kritik sumber dan lain sebagainya. Itu kan semua cerita apa? Pendekatan historis. Tetapi pendekatan naratif, pendekatan anaratif tidak mempersoalkan itu. Walaupun itu penting. Ini sedikit saya mendapat informasi ketika saya mengikuti kuliah dari Arman Barus. Ya, kita lanjut. Lalu, kalau kita menggunakan pendekatan itu, dia begitu menyentuh sisi-sisi kehidupan. Kalau saya pakai pendekatan kristologi, itu dia lebih apa? Lebih kristologi bawah. Gitu ya. Maksudnya dari sisi manusianya itu lebih menyentuh level-level kehidupan. Artinya kita bicara sesuatu yang tidak di awal-awal, tetapi betul-betul terasa. Ya, saya tanggal 24 itu berangkat ke ke Papua dalam rangka mengurus pernikahan ponakan saya. Jadi tujuan utama saya adalah saya minta cuti dan berangkat untuk mengurus keponakan saya yang menikah, karena bapaknya sudah meninggal, mau tidak mau saya berangkat. Awal ceritanya berangkat dengan istri, tetapi satu dan lain hal istri terhalang, lalu saya sendiri berangkat. Saya bayangkan kalau sekiranya waktu itu istri saya ikut, kemudian mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, wah, itu saya tidak tahu. Ya, kita lanjut. Ya, ini ponakan saya yang menikah, jadi tujuan saya ke sana itu untuk menikah. Kita berlanjut ya. Ini acara. Ya, ini pengalaman waktu di Sentani. Teruskan saja. Waktu berangkat itu saya sempat membawa buku ini. Karena saya kerjanya di SPLB, jadi saya bawa buku ini untuk baca-baca. Saya baca di Bandara Soekarno-Hatta. Baca-baca, kemudian saya berharap bahwa saya bisa baca lagi di perjalanan di Papua sana, tetapi ya banyak kenal. Oke? Kemudian ini tiba di Papua, lalu saya bersyukur bahwa saya memang ke sana untuk urusan nikah, tetapi Tuhan memberi kepada saya kesempatan untuk berkhotbah di gereja. Lalu saya menggunakan teori saya yang pernah saya sampaikan di tempat ini, yaitu TTRPE, dengan judulnya meningkatkan tingkat pemahaman jemaat tentang kasih yang memberi. Jadi saya coba formatian di dalam TTRPE. Oke, lanjut. Ya, ini gereja, tentu ini gereja yang didirikan oleh bupati setempat. Kebetulan yang melayani di situ mantan mahasiswa saya. Lalu setelah latihan pernikahan, dia datang ke saya, Bapak, kita kesediaan khotbah besok. Dan latihannya hari Sabtu. Lalu dia minta kesediaan saya untuk khotbahnya setelah pernikahan. Jadi saya diminta kesediaan khotbah hari Minggu. Jadi ini suasana gereja. Waktu saya khotbah saya tidak ngambil gambar teman karena saya tidak mau selfie begini. Oke, yang ini gereja. Oke, yang ini sedikit mencari pengalaman-pengalaman keindahan di Wabena. Ya, ini kami masuk di Honai. Dan ini pertama kali saya masuk ke Honai. Itu ada rumputnya empuk juga kalau tidur di situ. Tapi kami bisa masuk ke situ melalui seorang perantara. Tidak bisa semua orang masuk ke situ. Hanya orang yang dipercaya yang bisa masuk ke Honai. Ya, ini salah satu tempat wisata. Terus saja. Ya. Lalu saya juga dikasih kesempatan mengajar. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Jadi ada kesempatan untuk urus padat budaya, tetapi saya juga dikasih kesempatan berkhotbah di gereja, tapi juga mengajar. Memang saya dikasih dua mata kuliah, konseling pendidikan agama Kristen, ini topik baru yang saya gumuli. Lalu saya munculkan di blog saya itu, blog pesan, lalu strategi dan kurikulum PHK. Saya memang publikasi, tetapi dengan saya memberi password,
Mengapa saya memberi password? Karena ada teman-teman dosen di tempat lain yang suka mengambil artikel dari blog saya lalu mereka terbitkan di jurnal. Maka saya beri password. Ya. Jangan dulu. Jangan kemarin tadi. Apa? Ya, terus. Ya, ini suasana mengajar. Terus kan? Ya, ini baru bersama. Yang kecil ke ketuanya. Walaupun kecil, kalau otaknya besar juga. Mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya. Terus, ya ini yang saya mau berbagi. Jadi ada satu hal yang saya kagum. Adalah mereka, dia bicara kepada saya, Pak, kami ada yudisium. Saya bilang yudisium itu biasa. Tapi waktu yudisium, lalu kemudian dia memperkenalkan diri saya sebagai seorang dosen pembimbingnya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Jadi di depan para wisudawan dia memperkenalkan saya. Lalu yang saya kagum dan saya melihat itu adalah bahwa mereka tampilkan sipil. Jadi setiap yang wisuda itu ditampilkan ini. Jadi semua orang tahu, oh ternyata mereka yang kuliah ini sah, ada logo di sana. Gitu. Jadi ini pengalaman baru bagi saya. Yudisium saya dengar itu dan biasa. Tetapi hal baru adalah ini sipil. Ini sudah lama, tetapi ada sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan. Jadi setiap kali mahasiswa muncul, ditampilkan sipil mereka. Di sipil itu mereka akan lihat yang datang itu bupati, ada polisi, tentara, dan banyak yang diundang. Dan mereka akan melihat status para mahasiswa yang diwisuda. Nama mereka ada. Nah, dulu itu ada mahasiswa dari Alor, mereka telepon, Pak, kami cek nama kami di komputer tapi tidak muncul. Saya pikir, bagaimana caranya setelah saya ada di sana, baru saya dengar, oh rupanya ini. Jadi kalau kita tidak masukkan nama mahasiswa, maka ketika dicek di sipil tidak muncul. Dan ketika ini ditampilkan pada waktu yudisium, yang datang akan melihat bagaimana status sekolah itu. Dan itu pelajaran berharga bagi saya. Kemudian saya lihat, dan saya terus mempelajari. Kita berlanjut. Ya ini, setelah saya lihat di pangkalan diri saya, ini saya sengaja tampilkan ini, lalu ke bawah lagi. Terus ini di pangkalan diri ada sipil di situ. Saya coba klik hasilnya dong. Bawah. Jadi muncul ini. Mudah-mudahan ke depan kita lakukan seperti ini. Jadi ada semua layar besar, lalu ditampilkan setiap wisudawan yang muncul ditampilkan mereka begini. Sehingga mereka yang datang, undangan yang datang akan melihat oh benar mahasiswa ini jelas statusnya. Karena saya dengar bahwa di sana orang bisa mengubah ijazah dulu. Jadi kalau misalnya abangnya mati, adiknya datang minta ijazah dia di sekolah. Ditanya, mengapa? Saya mau pakai. Tapi dengan gini tidak bisa lagi, karena sudah ada. Jadi tinggal datang ya, tunjukkan ini. Ya, terus. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu mau lihat, itu linknya di sini, tidak usah diklik, linknya di sini. Silakan saja Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini linknya, link sipil untuk ijazah ya. Ya terus, ya ini saya ulang lagi tadi. Ya terus, jadi suasana wisuda ditampilkan itu saja yang dipanggil muncul ini. Ini di gereja Pentakosta. Jadi mereka menggunakan fasilitas gereja Pentakosta. Itu layar besar tadi ditampil. Ya terus, ya kemudian ini perjalanan kembali ke Jakarta. Satu hal yang saya hadapi adalah saya harus tes. Kalau dari Wabena ke Sentani itu antigen biasa, saya negatif, lalu berangkat. Tapi saya sudah diberitahu Bapak harus siap kemungkinan terburuk. Waduh, kemungkinan terburuk karena akan ada tes PCR. Saya bilang tidak apa-apa, kita hadapi. Lalu sampai di Sentani, saya cari rumah sakit. Kebetulan saya dapat di Yowani. Kemudian kita berlanjut. Tapi antri gitu ya. Tapi antri kemudian harus dapat nomor dan perginya sekitar jam 4. Kalau lebih dari itu kita tidak dapat nomor antrian.
antri panjang sekali di belakang rumah sakit. Gagal mendapat nomor. Begitu banyak. Lalu kedua berhasil karena pergi lebih awal, jam 4 itu kami sudah berangkat. Lalu di sana saya dapat nomor 39 dan pengumumannya dibatasi sampai nomor 40. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya sudah senang sekali. Tuhan terima kasih. Lalu Tuhan terima kasih. Ada kelanjutannya. Ini dilihat di kembali itu. Saya kemudian setelah diperiksa dinyatakan positif. Waktu kami datang katanya nanti akan disampaikan pihak. Tapi saya tidak tenang. Saya datang ke rumah sakit lagi. Bagaimana hasil tes saya? Lalu yang lain dipanggil. Lalu kemudian dilihat pada saya. Dia keluar dengan amplop. Lalu Pak Yonas sudah buka. Lalu teman saya bilang, Bapak kalau dia sudah keluar begitu ada tanda. Tanda apa dia sengaja tidak sampaikan ke saya. Dia sudah tahu kalau seperti itu berarti positif. Lalu dia minta Bapak positif. Saya positif. Tidak rasa gejala apa-apa. Saya positif. Saya nginep di teman saya yang punya 3 anak kecil. Bayangkan. Lalu saya harus mengambil keputusan kemana saya harus pergi. Tidak mungkin saya kembali kepada teman saya yang satu daerah dengan saya tapi bukan satu marga. Dia juga pulaunya berbeda dengan pulau saya, tapi sama-sama dari satu kabupaten. Saya tinggal dengan mereka. Lalu saya tidak telepon ke dia, saya langsung putuskan, oke, saya nginep di rumah kamu, maksudnya yang mengantar saya. Dia bilang, oke, saya bersedia. Saya pikir-pikir, ya Tuhan, beginilah yang harus saya hadapi di Sentani. Ya, kita bisa. Jadi waktu saya ikut gereja, ya ini antri ya, antri tapi di belakang, antri panjang. Saya pas di belakang ibu ini yang belum. Antrinya panjang sampai ke belakang sana di, ya, ya ini hasilnya. Ini keluar hasilnya. Ini yang nanti akan saya coba tanya kepada para dokter bagaimana saya mendapat informasi karena saya akan publikasi di artikel ilmiah saya yang tadi saya sudah sebutkan. Yang ini rumah saya menerima. Tidak mungkin saya kembali ke rumah ini karena dia punya 3 anak kecil. Walaupun rumahnya kecil, ada sekitar 4 kamar. Jadi yang dekat jendela itu rumah kamar mereka, tapi dia kasih saya pakai. Memang budaya kami di sana begitu. Kalau orang berkunjung, rumah kamar keluarga dikasih untuk pakai sebentar. Ya ini saya di kamarnya. Dia kadang di luar kerja juga di luar, dia guru, dia kerja juga di luar. Saya kasihan juga, tapi mau bilang apa? Ini waktu saya dinyatakan positif, lalu saya putuskan ke rumah dia. Sampai di sana dia bilang begini, Bapak sebentar di luar dulu ya. Saya sudah mulai terasa. Beginilah orang dijauhkan kalau dinyatakan positif COVID. Tapi maksud dia adalah dia mau membersihkan tempat, dia bereskan tempat, lalu saya tidur di situ. Lalu saya ditelepon lagi yang punya rumah tadi, Bapak segera kembali ke rumah. Tidak apa-apa, Bapak kembali saja. Kami sudah melihat hasilnya, tidak masalah bagi kami. Bapak kembali saja. Akhirnya oke, kalau begitu saya kembali besok. Itu jarang dapat orang seperti ini. Ya, ini perjuangan tes lagi. Yang kedua, tetap dinyatakan apa? Positif. Itu jauh antara Sentani dengan Jayapura itu jauh. Bangun itu berangkat sekitar jam 3 lewat itu kami sudah berangkat ke Jayapura. Teman saya ini dia pegawai negeri, dia antar saya ke Sentani ke Jayapura, lalu dia kembali lagi untuk kerja. Nanti disusul lagi 1 orang lagi untuk bersama-sama antri karena panjang sekali antriannya di rumah sakit Profita. Hasilnya positif lagi, waduh. Harus makan yang enak begitu ya. Ya. Terus ya, lanjut. Ya, kira-kira ini biaya tes PCR. Sekali tes itu 900, dikali 3 sekian. Jadi saya menghabiskan kira-kira
hampir di bawah 10 juta untuk total perjalanan saya. Ya, ini hasil tesnya. Itu harganya di sana 900.000. Terus ya, ini bukti pembayaran di Provinsi. Lalu waktu tiba di Jakarta, saya tes lagi antigen untuk memastikan bahwa saya memang aman, gitu ya. Istri saya bawa, jadi untuk memastikan bahwa dia aman, ya oke lah, kita pergi tes lagi. Kami pergi tes lagi. Saya bilang hidung saya jadi sasaran untuk masuk alat itu ke hidung saya. Ya, ini dalam gaya saya, kita sudah kembali ke Jakarta, gitu ya. Lalu saya kembali ke pekerjaan saya untuk SPMI, dan silahkan coba klik link SPMI. Ini tepat. Ya, coba. Selamat datang. Ya, bukan di formulir. Ya, klik formulir. Klik formulir dia saja. Ya, terus ke bawah. Terus ke bawah. Bawah lagi terus. Tunggu muncul bahannya di atas. Ya, terus. Saya pakai password, ya. Ini belum gratis. Tapi saya pakai apa? Password lagi. Ya, kamu klik di situ 17 SPMI 17 itu PDF yang saya beri password. 17 ini nih, ya 17 SPMI 17. Ya. Oke. Ini saya belum punya kemampuan untuk membuat desain, tetapi untuk sementara saya buat seperti begitu. Ya, tunjukkan saja cepat saja ke bawah. Oke, tetap dia minta password. Ini itu apa kegunaannya. Jadi kalau kita kasih apa password di PDF, kegunaannya seperti ini. Orang tidak mudah untuk copy paste ya. Ya. Terus catat dulu. Ada sekitar kurang lebih 200 halaman. Ya, dan intinya ini baru bahan yang disiapkan akan digunakan ATM. Jadi ATM itu amati, tiru, modifikasi, gitu ya. Lalu harus menggunakan teori yang salah satu buku yang saya baca ini. Nanti setelah dari sini mau pakai apa ISO silahkan. Tetapi untuk sementara saya pakai teori yang dipakai dikti, gitu ya. Jadi nanti kalau kita diskusi pakai ISO boleh, tetapi untuk sementara saya pakai ini dulu. Nanti sampai apa yang disebut bagaimana menentukan tentang format-format tes pegawai dan lain sebagainya ada di dalamnya. Termasuk bagaimana menilai dosen ada di dalamnya. Dan salah satu yang kalau sekiranya itu jadi seperti yang Pak Pastor sampaikan, tes untuk para pegawai, memang ini usulannya berat sekali. Dan itu tes terberat, tes pintu gerbang namanya. Ya. Jadi intinya bahwa saya sudah siapkan bahan, tinggal butuh waktu untuk diskusi secara bersama. Tetapi lagi-lagi menggunakan teori SPMI, sehingga kita mencoba. Dan rindu saya di tempat ini saya ditanya oleh asesor, adakah sudah dipublikasi, sudah online? Untuk sementara saya pakai yang gratis karena ini milik Google dan aman. Kalau pakai Google itu aman. Kalau kita memakai situs-situs yang berbayar, memang bagus, tetapi tingkat keamanan juga bergantung kita menyewa biaya pemeliharaan. Kalau tidak, memang akan terancam juga oleh situs-situs. Jadi saya untuk sementara menggunakan produk dari Google. Salah satunya adalah Blogspot yang pernah saya sampaikan di Magister Pascasarjana. Jadi saya mencoba menempatkan diri sebagai blogger SPMI. Ini salah satunya yang kita kerja. Kita manfaatkan yang gratis, tetapi untuk sesuatu yang bernilai. Itu kan salah satu inti dari entrepreneur. Bagaimana kita memanfaatkan yang gratis. Jadi saya sedang memanfaatkan yang gratis
untuk blog. Jadi ini saya rubah lagi. Kalau tampilan pertama tidak seperti ini saya rubah lagi yang sesuai dengan blog saya. Jadi tampilannya seperti ini, tidak kalah dengan website berbayar. Tapi kalau berbayar gampang saja, tinggal di sewa domain dan hosting, lalu ini dimasukkan ke sana. Itu gampang sekali. Saya rencana untuk membuat situs, tetapi perhitungan saya 3 tahun ke depan. Maka kalau situs berbayar sekarang kita harus menyiapkan biaya lagi yang cukup besar. Misalnya saya sedang merancang untuk 1 juta. Website yang 1 juta, dan usah mahal-mahal, 1 juta saya sudah ketemu. Tetapi yang meneliti itu adalah orang Islam, sehingga saya masih berpikir untuk keamanan dokumen. Jadi saya coba ini, kalaupun tidak bisa, maka saya akan menggunakan ini untuk hanya domainnya saja yang berbayar, sementara hostingnya masih tetap di Blogspot. Ya, kembali lagi ke poin-poin saya. Jadi dokumen saya sudah siapkan, tinggal kapan waktu kita diskusi baik secara online, silakan. Sudah ada di sini, tinggal pakai password itu, kita diskusi secara bersama-sama, jadi tidak harus ketemu di kantor. Tetapi bagaimana supaya diskusi ini kemudian punya nilai yang besar? Nilai besarnya ke 15, nilai kecilnya 0,5. Kita cari nilai yang besar, supaya diskusi ini punya hasil 15 gitu. 15 itu maksudnya poin. Ya, kesimpulan saya, hidup ini kita melakukan banyak perang. Saya bersyukur bahwa waktu saya mengalami COVID, ada yang dipakai Tuhan untuk cepat memberi informasi kepada saya. Bapak tenang. Lalu ayo mari kita memberi video hiburan begitu. Tuhan terima kasih. Informasi ini, berita ini sangat menguatkan saya. Jadi kadang teman satu daerah, satu kabupaten, satu provinsi dengan saya juga yang tidak memberi hubungan yang baik, malah dia berkata sesuatu yang berbeda lagi, berkata sesuatu yang memang tidak nyaman. Tapi saya bilang mudah-mudahan Bapak tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami dalam perjalanan di vonis COVID. Itu tidak gampang. Dari rumah sakit dan sebagainya boleh, tapi siapa tahu semakin parah. Jadi hidup ini kita banyak melakukan peran-peran tertentu. Ketika kita menghadapi sesuatu, ada yang bertindak sebagai kawan, ada yang bertindak sebagai lawan, ada yang hanya bertindak sebagai netral. Ya, tidak diam saja, dia tidak menunjukkan peran apa-apa, dia orang netral. Tapi ada yang bertindak sebagai kawan, ada yang penyanyi lagu kemudian direkam gelap gulita begitu ya. Lalu saya dengar ini lagu yang pernah saya nyanyikan di Sumba sana waktu kami pelayanan di sana. Dia rekam, lalu setelah itu dia memberi nasihat. Nah itu bagi saya kawan. Mereka yang sudah menolong saya juga kawan. Bagaimana yang punya rumah berani untuk memutuskan Bapak tinggal saja dengan kami, aman. Waktu kami makan, saya untuk menaikkan saya makan telur. Lalu saya hindari yang kuning telurnya. Dia bilang, Bapak, kalau Bapak tidak makan, kasih saya. Orang ini berani sekali. Di pintu saya. Tuhan, ini koreksi bagi saya, khotbah terbesar bagi saya. Waktu teman-teman COVID itu saya menjaga jarak luar biasa. Dan itu nasihat yang luar biasa. Ternyata ketika kita memberi nasihat, itu berbeda dengan ketika kita mengalami sesuatu. Sangat-sangat berat sekali. Kami harus. Jadi marilah kita menjadi kawan terhadap teman-teman kita yang nanti mengalami apa saja. Kita harus bertindak sebagai kawan. Janganlah menjadi lawan. Janganlah menjadi netral. Tapi jadilah kawan. Amin. Tuhan memberkati kita.